Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi hengkang dari kawasan Timur Tengah setelah dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan mental pada para awaknya. Pihak Iran menilai bahwa situasi awak kapal yang kelelahan tersebut menjadi indikasi jelas kegagalan Washington dalam upaya unjuk kekuatan militer di wilayah regional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan bahwa pengerahan armada tempur tersebut sejak awal bertujuan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi pada akhirnya gagal menjalankan misinya. Ia menambahkan bahwa setelah bertugas berbulan-bulan di area konflik dan melewati lebih dari 200 hari tanpa transit di pelabuhan manapun, kapal tersebut kini terpaksa berlayar menuju Thailand agar para awaknya dapat beristirahat dan memulihkan kondisi. Pihak berwenang Thailand membenarkan rencana singgah singkat kapal induk tersebut usai berlayar lebih dari 250 hari di laut lepas. Masa penugasan yang diperpanjang ini sebelumnya memicu keprihatinan mendalam dari pihak keluarga pelaut yang melaporkan kelangkaan pasokan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan, serta dampak buruk pada kesehatan mental para prajurit. Sebagai langkah antisipasi, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi pengerahan kapal induk USS George Washington ke perairan Timur Tengah untuk menggantikan posisi USS Abraham Lincoln. Pengerahan armada pengganti ini diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah maraknya pemberitaan media mengenai kondisi memprihatinkan yang dialami para prajurit di atas kapal sebelumnya. Laporan terkait masa penugasan ekstrim tersebut juga menuai kritik tajam di kalangan politisi Washington DC. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani 3 dekret rahasia pada Selasa 25 Agustus 2026
Hal itu bertepatan dengan kunjungan mendadak Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA John Ratcliffe ke Moskwa. Keberadaan dekret bernomor 605, 606, dan 607 itu diketahui dari portal resmi Informasi Hukum Rusia meski isi ketiganya tidak dipublikasikan. Pada hari yang sama, Ratcliffe tiba di ibu kota Rusia untuk melakukan kontak dengan pejabat Rusia yang agendanya tidak diungkapkan kepada publik. Kemunculan 3 dekret yang tidak dipublikasikan itu terjadi ketika Washington juga meminta Ukraina untuk sementara menahan diri. Dari serangan terhadap wilayah Rusia selama delegasi Amerika Serikat berada di Moskwa. Pemerintah Ukraina kemudian mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut secara khusus mencakup Moskwa dan Saint Petersburg. Sebagaimana dilansir Kyiv Post, portal informasi hukum resmi Rusia mencatat 3 dekret Putin yang dipublikasikan pada 25 Agustus, yakni nomor 608, 609, dan 610. 2 dekret diantaranya berkaitan dengan pergantian duta besar Rusia untuk Irak. Sementara 1 dekret lainnya mengubah komposisi sejumlah komisi yang menangani urusan veteran serta penyandang disabilitas. Namun di antara dekret nomor 604 yang diterbitkan pada 24 Agustus dan dekret nomor 608 yang diterbitkan pada 25 Agustus, terdapat 3 nomor yang tidak muncul dalam catatan publik, yakni 605, 606, dan 607. Dokumen-dokumen itu kemungkinan berkaitan dengan informasi yang diklasifikasikan.
pemerintah Amerika Serikat memberikan kontrak kepada Boeing dengan nilai maksimal 131,23 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 kuadriliun rupiah untuk mendukung program jet tempur F-15 Eagle Class. Kontrak yang diumumkan oleh Kementerian Perang Amerika Serikat melalui situs resminya pada Senin 24 Agustus 2026 itu mencakup penjualan F-15. Melalui skema Foreign Military Sales atau FMS kepada sejumlah negara termasuk Indonesia dan Israel. Selain dua negara tersebut, negara yang tercantum dalam skema FMS adalah Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, dan Polandia. Pemerintah Amerika Serikat menyebut nilai 131,23 miliar dolar Amerika Serikat sebagai batas maksimal kontrak dengan sistem pemesanan yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Pada saat kontrak diberikan, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dana sebesar 343,740 dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 miliar dialokasikan untuk kegiatan penelitian, pembangunan, pengujian, dan evaluasi. Kontrak tersebut mencakup berbagai kebutuhan terkait sistem persenjataan F-15, termasuk produksi pesawat, integrasi sistem, modernisasi, peningkatan kemampuan, retrofit, serta pemeliharaan dan dukungan keberlanjutan. Boeing juga akan membantu membangun kemampuan pemeliharaan depot secara internal untuk mendukung pengoperasian sistem persenjataan F-15. Seluruh pekerjaan dalam kontrak tersebut akan dilakukan di St. Louis, Missouri, dan diperkirakan selesai pada Agustus 2037. Periode pemesanan dalam kontrak diperkirakan berakhir pada 24 Agustus 2031. Namun pemerintah Amerika Serikat memiliki opsi untuk memperpanjang periode pemesanan hingga 24 Agustus 2036. Kontrak tersebut diberikan melalui mekanisme sole source acquisition, yang berarti pengadaan dilakukan dari satu sumber tanpa proses kompetisi terbuka dengan beberapa perusahaan. Ketika Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memperkenalkan Operation Economic Outcast atau operasi pengucilan ekonomi, perhatian dunia tertuju pada ancaman Washington untuk menghukum negara-negara yang masih mempertahankan hubungan bisnis dengan Iran.
Namun ada satu kekuatan besar yang tidak disebut secara langsung, tetapi diyakini memegang peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut, yaitu Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Beijing menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Teheran. Tiongkok menyerap sebagian besar ekspor minyak Iran yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, sekaligus terus menjalankan hubungan perdagangan dengan negara tersebut. Karena itu, tanpa perubahan sikap dari Beijing, upaya Amerika Serikat untuk semakin mengisolasi Iran secara ekonomi berpotensi menghadapi hambatan besar. Masalahnya, Tiongkok sejak lama menentang penggunaan sanksi sepihak oleh Amerika Serikat. Beijing menilai negaranya memiliki hak untuk menentukan sendiri hubungan dagangnya dengan negara lain, termasuk Iran dan Rusia. Pemerintah Tiongkok juga tampaknya memperhitungkan bahwa Washington tidak ingin konflik ekonomi dengan Beijing berkembang menjadi lebih luas dan merugikan kedua pihak. Menanggapi ancaman terbaru dari pemerintahan Trump, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan negaranya. Beijing menilai kebijakan tekanan ekonomi maksimum tidak akan menyelesaikan persoalan dengan Iran, tetapi justru beresiko memperbesar konflik dan mengguncang stabilitas ekonomi global. Ketegangan ini muncul menjelang rencana pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut diperkirakan penting bagi hubungan kedua negara, terutama karena Washington dan Beijing masih berupaya mempertahankan gencatan senjata perdagangan yang akan segera berakhir. Kini kedua negara tampaknya tengah melakukan perhitungan strategis. Amerika Serikat ingin menekan negara-negara mitra Iran agar mengurangi hubungan ekonomi dengan Teheran. Sebaliknya, Tiongkok tidak ingin memberikan kewenangan kepada Washington untuk menentukan dengan siapa perusahaan-perusahaan Tiongkok boleh berdagang. Analis Zhao Long dari Shanghai Institute for International Studies menilai ruang bagi tuntutan Amerika Serikat terhadap Beijing sangat terbatas. Menurutnya, Tiongkok kemungkinan besar tidak akan menerima kebijakan yang dapat menciptakan preseden bahwa sanksi sekunder Amerika Serikat mampu mengatur hubungan komersial Tiongkok dengan negara ketiga. Dengan demikian, keberhasilan operasi pengucilan ekonomi Amerika Serikat tidak hanya bergantung pada tekanan terhadap Iran, tetapi juga pada sikap Tiongkok. Selama Beijing tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan Teheran, upaya Washington untuk mengisolasi Iran sepenuhnya akan menjadi tantangan yang jauh lebih sulit. Pemerintah Iran menyampaikan ancaman akan menghentikan seluruh ekspor minyak di kawasan Teluk apabila negara-negara regional terlibat dalam pelaksanaan sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsen Rezai menegaskan bahwa negara manapun yang mendukung langkah ekonomi Washington akan dikategorikan sebagai pihak lawan oleh Teheran. Rezai memperingatkan bahwa pihak militer Iran siap merespon tekanan tersebut dengan menutup total arus pengiriman energi dari kawasan tersebut. Ia menambahkan bahwa Iran tidak akan membiarkan pasokan minyak melintasi Selat Hormuz maupun Teluk Persia. Ia menegaskan bahwa jalur pelayaran alternatif di luar kawasan teluk juga berpotensi menjadi target penindakan apabila eskalasi konflik semakin meningkat. Ancaman ini kembali meningkatkan risiko gangguan pada Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran amat strategis bagi pasokan minyak dan gas dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut sebelumnya telah mengalami hambatan signifikan akibat konfrontasi militer dan ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang membendung negosiasi perdamaian. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan komitmennya untuk menerapkan sanksi paling ketat guna menekan perekonomian Iran secara menyeluruh. Washington menegaskan bahwa negara-negara yang tidak menghentikan hubungan ekonomi dengan Iran akan menanggung risiko isolasi serupa. Penegasan ini diiringi dengan perluasan sanksi sekunder yang kini menyasar sektor teknologi, aset digital, penerbangan, pelayaran, hingga puluhan entitas internasional yang memfasilitasi pendapatan energi Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini bahwa pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Mojtaba belum terlihat di depan umum sejak mengambil alih kekuasaan.
setelah kematian ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, pada bulan Februari lalu. Trump menyebut bahwa Mojtaba belum meninggal, namun keadaannya cukup parah, terluka di tubuh sisi kiri. Secara resmi, Khamenei terus memimpin negaranya di bawah serangan Amerika Serikat dan Israel. Namun ketidakhadirannya di depan umum dan naiknya tokoh-tokoh veteran Garda Revolusi Iran ke tampuk kekuasaan. Telah memicu spekulasi bahwa ia telah meninggal atau tidak sepenuhnya memegang kendali. Ayahnya gugur dalam gempuran di awal-awal serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Februari lalu. Trump telah beberapa kali menyatakan kemenangan atas Iran, tetapi tetap tidak mampu memaksa pembukaan Selat Hormuz atau memaksa Iran untuk menyerahkan material nuklirnya. Pada hari Rabu 26 Agustus 2026, waktu setempat, dia kembali mengatakan bahwa tekanan militer dan ekonomi terhadap Iran telah membuahkan hasil.